Halo sahabat Mbok Singgah, kita jumpa lagi. Biasanya kita akan mereview sejumlah ikan koi. Namun untuk segmen kali ini kita beda dengan yang lain. Karena apa? Banyak sekali dari teman-teman itu yang email ke kita untuk bagaimana caranya menyembuhkan penyakit koi, yaitu Aeromonas. Itu bagaimana caranya? Yuk, langsung aja kita menuju ke salah satu tempat budidaya yang bisa menyembuhkan penyakit Aeromonas dengan sempurna. Yuk, seperti apa? Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel Mbok Singgah. Halo sahabat Mbok Singgah, kali ini kita sudah datang di salah satu pembudidaya ikan koi yang bernama adalah B Koi Mat Blitar. Nah, seperti apa topik kita hari ini adalah membahas bagaimana caranya menyembuhkan ikan koi yang memiliki penyakit Aeromonas. Yuk, kita langsung menemui Big Boss-nya yang saat ini kebetulan berada di kolam. Oke, ini di sini banyak sekali koleksinya. Itu nanti di segmen berikutnya ya. Tapi untuk kali ini kita berfokus di bagaimana caranya menyembuhkan penyakit Aeromonas. Oke, kita lihat dulu itu Big Boss-nya ada di sana. Halo, Mas Yusuf. Ya, selamat siang, Mas. Ini perkenalkan saya dari Mbok Singgah. Ya, ini kemarin kita dapat pesan dari email dari teman-teman dari sahabat Mbok Singgah. Itu mau tanya sih Mas, bagaimana caranya menyembuhkan penyakit ikan koi yang dinamakan Aeromonas. Ini pastinya akan membutuhkan perawatan sendiri ya Mas. Benar ya? Oke. Mas, tolong untuk disebutkan atau mungkin di sini ada ikan yang masih di karantina, Mas. Ada ya? Ada sebelah sana. Oke. Ayo, mari Mas. Ini koleksinya banyak di sini ya, Mas? Koleksinya ya. Ini juga cukup ya. Ini budidaya semua ya, Mas? Oh, ini banyak. Tapi nanti kita bahas di review yang berikutnya. Kali ini kita lebih berfokus di bagaimana caranya untuk menyembuhkan penyakit ikan koi yaitu Aeromonas. Penyakit ini sebenarnya sudah kompleks di budidaya ikan koi ya, Mas Yusuf? Sudah. Hmm. Nah, ini contoh ikan yang masih di karantina. Akornya kenapa warna hijau? Sengaja nggak diganti karena ya selama ini tiap orang kan cara pengobatannya beda-beda. Kalau di sini ya dibiarkan begini, ya alhamdulillah banyak yang sehat. Berarti artinya penyakit Aeromonas ini lebih spesifik menyerang bagian ikan apanya, Mas? Pada kulit atau apa, Mas? Kalau Aeromonas itu tanda-tanda awalnya. Itu kan ikan tuh karena kedinginan Aeromonas. Itu suhu nggak stabil, ya, panas dingin terus menerus. Nah, yang diserang pertama biasanya adalah bagian sirip ini, sirip kanan kiri sama ekor. Nah, tanda-tanda paling kelihatan dari situ kayak gini. Ini yang merah ini, yang merah putih. Kelihatan ngurat merah gini, kok aku ini kan. Ekornya kan biasanya sudah mulai terkikis, siripnya sudah mulai terkikis. Nah, apalagi sampai warna merah gitu. Iya, untuk caranya ada berapa, gimana Mas cara penyembuhannya ini? Penyembuhannya bisa yang kembali paling normal. efektif adalah ya karantina di aquarium begini. Yang pertama di karantina. Karantina di aquarium begini. Yang kedua? Yang kedua ya karantina di aquarium begini kan dipakai pompa yang besar. Bisa pakai pompa 3.900, 2.800. Yang penting arusnya deras supaya apa? Supaya suhunya stabil dan tidak perlu heater. Ini kalau dipegang suhunya kan dia stabil hangat. Iya. Nah, mau di luar dingin, mau di luar panas, dia suhunya tetap segini. Kalau jenengan ini pakai pompa ini, Mas? Saya pakai pompa. Nggak pakai heater ya? Nggak pakai heater. Terus yang ketiga, Mas? Nah, cuma kalau memang tidak punya pompa besar, memang sudah terlanjur punya pompa ya mungkin kapasitasnya cuma 1.600, 2.000, 2.200 atau sampai 2.500. Itu ya pakai heater. Nah, heaternya di set di 28 derajat supaya stabil, supaya hangat. Supaya hangat. Artinya harus itu patokan 28 ya, Mas? Ya, patokannya 27-28. Kenapa? Karena airnya itu semakin hangat dan suhunya stabil, itu penyembuhannya semakin cepat. Oh, gitu prosesnya ya, Mas.
Terus selanjutnya apa lagi Mas? Selanjutnya garam. Dikasih garam. Kasih garam. Untuk Kasih ukuran garam sendiri? Secara bertahap. Jadi saya kalau ngasih garam untuk karantina ikan seperti ini memang lebih ekstrim kalau hitungan orang-orang. Satu akuarium ini bisa sampai 4 kilo. Ini 4 Cuman kilo. cara pemberiannya nggak bisa langsung 4 kilo, bertahap. Jadi 2 kilo dulu, nanti ditunggu 1 jam atau 2 jam setelah gula yang garam yang tadi larut, baru tambah lagi 2 kilo lah. Baru ditambah lagi. Oke. Tadi dari tempat karantina sudah, terus dikasih heater, kalau tidak punya heater bisa dikasih pompa. Selanjutnya dikasih garam. Terus selanjutnya lagi Mas, masih ada tips lagi untuk menyembuhkan penyakit Aeromonas ini? Nah, kan kalau sudah di karantina gini kan sudah pasti harus puasa ya. Karena cuman kalau memang ada yang tidak punya akuarium begini, nah di kolam itu saya sarankan airnya diturunkan sampai setengah. Sampai setengah. Tapi jangan sampai tekor, biar pompanya tetap bisa muter. Nah, sampai setengah dibikin segitu. Ini kan bukan area yang besar. Ini kan kapasitas normalnya kan segini. Untuk mencegah air semakin dingin, saya kurangi segini. Cuman karena setelah dikurangi sampai segini ternyata ikan masih banyak yang bermasalah. Akhirnya ya mau nggak mau tetap harus masuk akuarium. Karena sudah kelasnya semuanya lumayan parah. Tapi artinya setelah menerapkan beberapa tips yang sudah Mas Yusuf kasihkan ini tadi, itu mayoritas sudah sembuh ya Mas? Mayoritas banyak yang sembuh. Nah, yang sembuh itu saya taruh ke akuarium yang sebelah utara, yang airnya lebih jernih. Yang lebih jernih. Oke, sahabat Bosinggah, ini ditunjukkan secara detail oleh Mas Yusuf agar sahabat Bosinggah tidak kebingungan. Jadi bagaimana caranya ini seperti ini. Nah, ini kan dia ada. Ini masih ngorot merah, tapi kan sedikit nggak parah. Sudah mulai kelihatan bersih. Ya, ini kan bersih. Oh, sebelumnya ikan ini memang pernah sakit ya Mas? Memang. Terus dilihat dari apa itu namanya? Sudah dikarantina di sana. Kalau sudah kelihatan sembuh ya harus segera dipindah supaya kapasitasnya yang pertama nggak overload, yang kedua ya dia nggak sakit lagi. Karena kan kalau ikan sudah sembuh tetap dibiarkan lama-lama di sana, nggak segera dipindah, ya dia bisa kena penyakit lagi. Ya jadinya ringan-ringanan ikan. Siklusnya berulang. Berarti artinya selain melakukan tips-tips ini tadi ya Mas, artinya dari si orang ataupun pembudidaya ini juga harus aktif untuk memantau perkembangan setiap harinya, setiap waktu. Artinya begitu dari tubuh si ikan ini sudah mulai sembuh dan layak untuk dipindah, segera dipindah biar tidak penyakit ini tidak menular kembali ya Mas? Oh gitu. Tapi kalau walaupun tidak dikasih makan, si ikan ini tetap bisa bertahan ya Mas? Bisa. Itu biasanya prosesnya berapa lama Mas untuk karantina yang menyendiri? Karantina. Itu kan sebenarnya mirip dengan hampir sama dengan manusia pada umumnya. Jadi tidak bisa diprediksi kalau sakit gini kita treatment seperti ini akan sembuh dalam misalnya 2 minggu atau dalam 10 hari atau dalam seminggu. Pasti tetap beda-beda. Meskipun ukurannya sama, misalnya sama-sama 30 cm, tapi kan daya tahannya beda. Ada yang misalnya 3 hari sudah kelihatan bersih, sudah bisa dipindah. Ada yang masih seminggu pun masih parah merah. Harus kembalikan ke karantina. Berarti artinya membutuhkan ketelatenan juga ya Mas? Kuncinya adalah telaten dan sabar. Artinya memang ada beberapa langkah yang sudah disebutkan sama Mas Yusuf tadi, sahabat Bosinggah ya. Jadi jangan khawatir jika ikan koi dari sahabat Bosinggah ini yang mengidap penyakit Aeromonas, itu jangan panik, tapi melakukan beberapa langkah terlebih dahulu untuk menyelamatkan si ikan ini agar tetap bisa bertahan hidup ya Mas. Oke. Demikian sahabat Bosinggah, topik kita kali ini membahas bagaimana caranya menyembuhkan penyakit Aeromonas pada tubuh ikan koi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Bosinggah.